Idi Amin lahir sekitar tahun 1924 di Koboko, distrik Nil Barat terkecil di Uganda. Negeri kecil yang subur di tepi Danau Victoria, mata air Sungai Nil. Idi Amin masuk sekolah Islam di Bombo pada tahun 1941. Idi Amin meninggalkan bangku sekolah setelah beberapa tahun kemudian dan melakukan pekerjaan serabutan sebelum akhirnya direkrut oleh Dinas Militer Inggris. Karir Idi Amin di Dinas Militer dimulai dari dapur. Ketika beranjak remaja sekitar tahun 1943 sampai tahun 1949, Idi Amin masuk ke Air King East African Rifles sebagai asisten koki dalam Perang Dunia Kedua. Idi Amin ditugaskan di Burma, Somalia, Kenya, dan Uganda. David Martin dalam bukunya General Amin mengatakan, Amin itu jenis prajurit yang disukai oleh perwira Inggris, bertubuh besar dan tidak berpendidikan, menurut teori mereka. Orang semacam ini lebih taat pada atasan dan lebih berani di medan pertempuran. Yang jelas, Idi Amin secara fisik cukup bagus. Ia tidak hanya pemain rugby, tetapi juara tinju kelas berat Uganda tahun 1951 sampai tahun 1960. Bisa dimengerti jika karya Idi Amin di kemiliteran cukup pesat. Lebih-lebih karena ia akhirnya dekat dengan pusat kekuasaan pada masa itu, Perdana Menteri Milton Obote. Pada awal tahun 1962, berawal kegagalan dalam menghadapi suku Turkana di Kenya Barat Laut yang terkenal karena suka mencuri ternak, malu karena kegagalannya. Idi Amin dan pasukannya kembali ke desa suku Turkana dan melakukan serangan yang membuahkan sukses. Tetapi beberapa hari kemudian muncul protes dari Turkana karena ditemukan mayat-mayat di kubur-kubur dangkal. Pembantaian suku Turkana tersebut menyebabkan protes besar, namun karena pertimbangan politik, Idi Amin tidak diajukan ke pengadilan berkat jasa Perdana Menteri Milton Obote. Tetapi kebaikan Milton Obote dibalas dengan kudeta yang dilakukan Idi Amin ketika menghadiri konferensi persemakmuran di Singapura, 25 Januari tahun 1971. Obote tidak pulang ke Kampala, Uganda, tetapi ke Darussalam, ibu kota Tanzania, negara sahabatnya Presiden Julius Nyerere. 2 hari kemudian, Idi Amin membebaskan 50 orang tahanan politik yang ditahan Obote tanpa alasan yang jelas sejak tahun 1966. Ia juga melarang rapat umum dan kampanye politik. Pemilu dijanjikannya paling tidak 5 tahun kemudian. Ironisnya, dia menyatakan zaman kekejaman sudah berakhir dan mengajak rakyatnya menuju zaman persahabatan tanpa permusuhan. Namun, pada saat yang sama, Amin memiliki pasukan pembunuh yang memburu para pendukung Obote. Begitu Idi Amin berkuasa, Uganda menjadi negara yang sangat terkenal di dunia internasional pada bulan Agustus tahun 1972. Semua orang Asia berkewarganegaraan Inggris sebanyak 60.000 jiwa diberi waktu 90 hari untuk angkat kaki dari Uganda. Tindakan ini bukan karena rasialisme, tetapi karena ia ingin memberikan kemerdekaan yang sesungguhnya bagi rakyat Uganda. 10 hari kemudian ditetapkan aturan tambahan bahwa orang asing yang sudah menjadi warga negara Uganda harus pergi dari Uganda. Akibat keputusan ini, timbul krisis ekonomi parah di Uganda karena sekitar 90% perdagangan dan industrinya dikuasai orang-orang Asia. Orang Uganda sendiri masih sangat agraris tradisional dan kurang kecakapan, modal, dan keterampilan. Sebenarnya, rencana pengusiran orang Asia sudah direncanakan oleh Milton Obote karena dirasakan terlalu mencengkeram ekonomi Uganda. Salah satu puncak krisis adalah minta suakanya Menteri Keuangan Emmanuel Wahya ke Inggris karena tidak tahan lagi terhadap keputusan ekonomi yang diambil Idi Amin. Dulu negeri Uganda pengekspor teh dan kopi,
Tetapi karena sistem administrasi dan transportasi yang buruk, ratusan karung kopi terombok di gudang menunggu diekspor. Sementara puluhan ribu ton diselundupkan ke Kenya. Uganda dulunya sebagai salah satu negeri tersubur di Afrika, kini hasil pertanian begitu langkanya sampai penduduk kota menanam tebu dan pisang, sabun, gula, dan gandum diperlakukan seperti emas saking langkanya. Sementara di pedesaan hasil panen begitu melimpah, penduduk kota tidak dapat menikmati. Pada bulan April tahun 1979, Idi Amin berhasil digulingkan oleh tentara nasionalis Uganda yang dibantu Tanzania. Kejadian ini berawal dari tindakan Idi Amin sebelumnya. Idi Amin dengan bantuan Libya yang mencoba menyerang Kagera, provinsi utara Tanzania. Idi Amin akhirnya terbang mengungsi ke Libya, yang kemudian meminta suaka ke Jeddah, Arab Saudi, serta menetap di sana. Amin meninggalkan Uganda dengan inflasi 200%, utang negara 320 miliar dolar, malapetaka pertanian, dan kehancuran dunia usaha. Menurut Idi Amin, angka kematian 100.000 sampai 300.000 orang yang dianiaya dan dibunuh adalah akibat kesalahan bagian intelijen. Menurut Amin, banyak hal-hal buruk yang disembunyikan ketika dia berkuasa. Ketika dia tahu keberadaan biro itu, semua sudah terlambat. Dalam artikel di South China Morning Post, Idi Amin mengetahui sepak terjang oknum-oknum di masa kepemerintahan. Ia mengaku tidak ingin jadi presiden, namun tentaranya lah yang memintanya. Idi Amin mempunyai 4 orang istri dan sudah mempunyai 70 orang anak. Pada tanggal 20 Juli tahun 2003, menjelang kematiannya di Rumah Sakit Raja Faisal di Jeddah, istrinya memohon kepada Presiden Uganda Yoweri Museveni agar Idi Amin dikuburkan di negaranya. Tetapi permintaan ini ditolak. Idi Amin meninggal di Arab Saudi pada tanggal 16 Agustus tahun 2003 dan dimakamkan di Jeddah. Penyebab kematian dilaporkan sebagai kegagalan organ ganda. Dia tidak pernah dihukum untuk pelanggaran berat hak asasi manusia. Idi Amin dengan julukan tukang daging Uganda akan selalu tercatat sebagai tokoh kejam dalam sejarah kelam Uganda dan dunia.